Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku di video pembelajaran kimia untuk SMA. Insya Allah di kesempatan baik ini Bapak akan sampaikan materi tentang kekhasan atom karbon. Jangan lupa materi sebelumnya di video-video yang sudah Bapak sampaikan, yaitu tentang identifikasi senyawa hidrokarbon ya. Dilihat lagi, diingat-ingat kembali, termasuk yang pengelompokan hidrokarbon dan sebagainya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, mari kita sama-sama bacakan basmalah. Mudah-mudahan dengan bacaan singkat itu, Allah memberikan pencerahan di pikiran kita, keikhlasan di hati kita untuk ingin belajar, dan terus ingin belajar. Yuk sama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Siap, kita mulai pembelajaran kekhasan atom karbon. Anak-anakku, perlu diketahui oleh kalian bahwa senyawa hidrokarbon di dalam kehidupan sehari-hari kita itu sangat banyak sekali dijumpai variasinya. Nah, hal itu kenapa bisa terjadi? Alasannya adalah karena atom karbon memiliki kekhasan atau ciri yang sangat berbeda dengan atom yang lain, sehingga kita sebut kekhasan dari atom karbon. Inilah kekhasan atom karbon yang perlu kalian ketahui. Lihat, yang pertama ini ya, bahwa atom karbon itu memiliki 4 buah elektron valensi sehingga dapat membentuk ikatan kovalen dengan atom-atom yang lain. Itu sifat yang pertama, ingat ya. Bahasannya adalah seperti ini. Oke, ya. Itu bahasannya. Di kelas 10 kalian telah mengenal ya, dalam SPU, waktu itu di belajar SPU, bahwa atom karbon itu punya nomor atom 6, ingat ya. Nah, ini yang di sini 6. Sehingga kalau nomor atomnya 6, secara dalam atom netral dia punya 6 elektron. Ingat ya. Maka kalau dibuat menjadi konfigurasi elektron, karbon memiliki konfigurasi seperti ini. Di kulit pertama terisi maksimal 2, di kulit kedua terisi 4 elektron, ya kan? Sehingga secara struktur Lewis ya, atau gambar Lewis, ingat bahwa yang namanya struktur atau gambar Lewis waktu itu di kelas 10 dibahas bahwa struktur atau lambang Lewis itu adalah lambang atom yang disertai dengan jumlah elektron valensinya. Maka perhatikan yang di sini, ini gambar struktur Lewis untuk karbon, ya kan? Lambangnya karbon C, maaf. Nah, C. Kemudian di atas, bawah, kiri, kanannya saya kasih dot sebanyak 4 buah. Itu yang menunjukkan valensinya ada 4. Ya kan? Nah, lalu dengan 4 elektron valensi yang dimilikinya, karbon itu tidak stabil. Karena apa? Kestabilan itu kan ingat harus menyamai dari struktur oktet ya. Atau kalau dulu mah ingat menyerupai gas mulia, ya kan? Golongan 8A, harus 8. Sehingga karbon memerlukan 4 elektron untuk stabil. Nah, keperluan 4 elektron itu saat dia mencapai kestabilannya bisa digambarkan secara struktur Lewis adalah pertama yang seperti ini, ya, di mana karbon menangkap 4 elektron, terbentuklah struktur seperti ini. Kemungkinan kedua yang seperti ini, sama, ini juga ya, menangkap 4 elektron, yang ketiga seperti ini, yang keempat seperti ini. Nah, gitu ya. Terus kita perhatikan gambar struktur Lewis ini, kalau misalkan Bapak rubah ke dalam gambar rumus struktur, itu jadi seperti ini. Perhatikan yang paling pinggir ini ya. Nah, ini satu pasang elektron nih. Satu pasang elektron kalau dibuat menjadi gambar struktur adalah jadi ini, seperti ini. Nah, gitu ya. Diganti dengan tanda kayak strip lah gitu ya. Nah, yang mana ini menunjukkan tanda ikatan gitu ya, berikatan gitu. Ingat, setiap satu ikatan itu di dalamnya terisi 2 elektron, ya kan? Nah, yang ini pun sama ya. Ini satu pasang ikatan ini diganti menjadi seperti ini. Kemudian yang ini juga diganti jadi seperti ini. Demikian pun yang ini ya, terakhir diganti jadi seperti ini. Nah, itu jadi struktur akhirnya, ya kan?
Yang ini juga sama, yang kedua ya, jadi seperti ini. Kamu pahami sendiri. Yang ketiga juga yang keempat seperti ini. Nah, di sini berarti kalian selain mengenal sifat khas yang pertama, ingat bahwa sifat khas atom yang pertama secara mudah diingat ya oleh kita bahwa karbon harus selalu memiliki 4 buah ikatan kovalen. Bahasa yang lebih mudahnya, karbon harus memiliki 4 tangan gitu kan. Itu bahasa yang paling simpelnya. Boleh lebih? Enggak. Kurang apalagi, ya kan? Jadi harus 4 pas gitu kan. Nah, 4 kemungkinan itu bisa terjadi di karbon bisa membentuk struktur yang seperti ini. Nah, ini yang tunggal semua, ya kan? Ini yang ikatannya ada yang rangkap 2, ini ada yang rangkap 2 juga, ini ada rangkap di 3. Nah, itulah ya kekhasan atom karbon yang pertama. Dia memiliki 4 elektron valensi sehingga dapat membentuk 4 buah ikatan kovalen dengan atom-atom yang lainnya, ya kan? 4 tangan, ingat. Ya, kita lanjut ke kekhasan atom karbon yang berikutnya. Ya, baik, kita masuk ke sifat khas atom karbon yang kedua, ya kan? Sifat atom karbon yang pertama, ingat bahwa atom karbon harus selalu memiliki 4 tangan. Maaf, 3 ini. 4, ya kan? 4 tangan, ingat, ya. Sifat atom karbon yang kedua. Perhatikan sini. Sifat atom karbon yang kedua. Bahwa atom karbon itu relatif kecil. Hal ini menyebabkan ikatan kovalen yang terbentuk antara atom karbon dengan atom karbon lain atau dengan non-logam yang lainnya lebih kuat dan dapat membentuk ikatan rangkap. Nah, itu ya, sifat yang kedua. Kita membandingkan antara atom karbon yang ada di golongan 4 dengan atom lain yang juga sama ada di golongan 4. Kenapa sih kalau atom-atom yang lain di golongan 4 itu tidak bisa membentuk kekhasan seperti karbon? Nah, ini alasan yang harus kalian pahami. Kan di golongan 4 itu ada beberapa atom yang perlu diketahui oleh kalian kan? Mulai dari atas, apa tuh karbon, C, Si, Ge, Sn, Pb, ya kan? Atau boleh Cg, Sn, Pb, ya kan? Kalau mungkin pembelajaran dulu di kelas 10 apa ya? C, Si, Ge, Sn, Pb. Masih ingat ya? Itu golongan 4A. Ya. Nah, maka kita bandingkan aja misalkan karbon dengan silikon ya. Karbon dengan silikon nih. Kan ini mereka sama-sama di golongan 4 ya kan? Akhirnya kan meh sisirikan gitu kan ya. Ai karbon kunaon, ai karbon boga ciri khas, ari silikon kenapa tidak? Ya kan jadi pertanyaan ini. Nah, hal ini diakibatkan karena apa? Karena kan antara karbon dengan silikon, jika kita lihat secara konfigurasi elektron dan gambar dari atomnya itu kan seperti ini, ya kan? Nah, seperti ini. Untuk karbon, karbon itu kan punya nomor atom 6, maka konfigurasinya jadi ini, ya kan? Kulit pertama 2, kulit keduanya 4. Sementara silikon, nomor atomnya kan 14. Berarti kulit pertamanya 2, kulit keduanya 8 elektron, kulit ketiganya 4 elektron. Nah, di sini kamu perhatikan dengan baik bahwa antara karbon dengan silikon, mereka sama-sama bervalensi 4. Iya, betul. Sama-sama punya valensi 4. Ini betul sekali. Tetapi apa yang membedakan mereka? Yang membedakan mereka itu adalah, perhatikan dengan baik, jumlah kulitnya. Ya kan? Jumlah kulit di karbon itu 2. Ya kan? Ingat, ini yang pertama ini sebagai kulit pertama, kulit K dulu ya. Kemudian kalau yang ini adalah sebagai kulit L dulu, begitu ya di kelas 10 itu. Maka 2 elektron, 2 kulit. Sementara di silikon itu kan 3. Ini kulit pertama, kulit K. Ini maaf tulisannya jelek banget. Ini kulit Kl, ini kulit M. Ya, ada 3 kulit. Nah, akhirnya
Inilah yang membedakan mereka, di mana kalau seandainya karbon punya dua kulit, di situ jarak antara inti atom, ya kan? Ini jarak antara inti atom dengan elektron yang berada di kulit terluar itu boleh dikatakan dekat ya. Dekat, ya kan, karena jari-jarinya pendek gitu. Nah, sementara ini ya, dari sini sampai ke sini. Nah, ini yang saya tandain. Maaf ini kegedeannya. Nah, ini dari ini perhatikan ke sini, ya kan? Sementara yang silikon kan ini dari inti atom ke elektron terluarnya cukup lumayan jauh dibanding karbon. Sehingga jari-jari atom karbon lebih pendek dibandingkan jari-jari atom silikon. Nah, di kelas 10 pun tidak lepas ya, ini kait terus dengan kelas 10. Di kelas 10 kalian telah belajar nuklida dulu kan? Nuklida. Nuklida itu Bapak ingatkan kembali yang menggunakan rumusan X, ya kan gitu kan? Kemudian apa namanya? Di sini ada Z, di atasnya ada A dulu, ya kan? Nah, ini rumus nuklidanya. XZA, di mana Z ini menunjukkan nomor atom, Z ini dan A ini adalah menunjukkan nomor massa atom, ya kan? Nah, kalau karbon itu nomornya 6, berarti dia kan punya proton 6, elektron 6, ya kan? Neutron 6 dalam keadaan netral nih, awas, bukan dalam keadaan ion, dalam keadaan netral. Sementara silikon berarti dalam keadaan netral itu punya 14 elektron, 14 proton dan 14 neutron, ya kan? Nah, itu mah diingat-ingat aja ya. Nah, terus proton itu kan muatannya apa? Oh iya, proton itu muatannya positif. Elektron negatif. Proton ada di mana? Di inti atom, ya kan? Elektron di kulit atom. Waktu itu dibahas di kelas 10. Nah, sementara kita tahu bahwa muatan positif dengan muatan negatif jika berada dalam satu lokasi, satu tempat itu kan akan menimbulkan gaya tarik menarik, ya kan? Berarti di dalam atom pun sama seperti itu. Ada gaya tarik antar muatan, ya kan? Proton ada di inti atom, elektron ada di kulit, sehingga mereka timbul gaya tarik menarik. Nah, sementara jari-jari atom itu kan sangat berpengaruh, ya kan? Kalau jari-jarinya pendek, itu kemungkinan besar ya gaya tariknya kuat. Sementara kalau jari-jari atomnya panjang, gaya tarik antar muatan itu lemah gitu. Nah, sehingga kalau karbon dengan silikon dibandingkan mengenai gaya tarik, siapa yang lebih kuat gaya tariknya? Ya jelas karbon. Karena karbon punya gaya tarik dari 6 proton dengan 6 elektron. Positif, negatif. Ya kan? Sementara di silikon ada 14 proton, 14 elektron. Tapi jari-jarinya panjang. Ya kan? Nah, oleh karena itu, perhatikan kata-kata yang saya tulis di sini, ya kan? Yang saya tulis di sini. Hal ini dapat dipahami dengan membandingkan atom karbon dengan atom silikon yang sama-sama di golongan 4A dengan jumlah elektron valensi yang sama 4, akan tetapi silikon itu kan ada di periode 3. Taunya dari mana? Dari jumlah kulit tadi ya. Sehingga jarak elektron valensi dengan inti atom itu lebih jauh. Akibatnya silikon tidak membentuk ikatan kovalen yang kuat ya dengan atom silikon yang lain atau dengan non logam yang lainnya. Maaf, ini non logam ya. Dengan non logam lainnya, ya kan? Nah, itulah yang membedakannya. Jadi karbon itu spesial, ya kan? Itulah, ya kan, bahasannya. Mudah-mudahan untuk sifat kedua ini bisa dipahami. Kita lanjut nanti ke sifat yang ketiga. Ya, sampailah ke sifat atom karbon yang ketiga, ya kan? Oke, kita bahas ya. Santuy aja ya, belajarnya kalem lah. Sifat atom karbon yang ketiga adalah seperti ini. Nah, atom karbon dapat membentuk rantai karbon dengan cara berikatan dengan atom karbon lainnya. Ini yang spesial juga buat karbon. Karbon itu ternyata mampu dia melakukan ikatan sesama atom karbon lagi.
Dan ini tidak bisa dilakukan oleh atom yang lain, ya kan? Bahkan karena dia bisa melakukan ikatan sesama atom karbon, ini bisa membentuk rantai karbon. Maksudnya apa? Bisa panjang gitu, ya kan? Bisa C berikatan dengan C, berikatan dengan C, berikatan dengan C terus gitu. Itu yang akhirnya berakibat variasi itu banyak banget, ya kan, hidrokarbon di alam semesta kita, ya. Nah, ini spesial banget nih si karbon. Wih, luar biasa karbon ya. Oke. Terus atom karbon yang membentuk rantai karbon yang berikatan dengan karbon yang lainnya, gitu kan maksudnya. Ternyata rantai karbon yang dibentuk itu bisa rantai karbon yang dalam bentuk rantai karbon yang lurus, bisa membentuk rantai karbon yang bercabang, ya kan? Atau bahkan mungkin membentuk rantai karbon yang sifatnya terhubung atau siklik ya. Nah, gitu kan. Jadi ada beberapa kemungkinan, bisa membentuk rantai karbon yang lurus, bisa membentuk rantai karbon yang bercabang, bisa juga membentuk rantai karbon yang melingkar ya, membentuk siklik. Kita lihat contoh-contohnya di sini ya, rantai karbon yang dimaksud tadi. Ini contoh yang pertama adalah untuk rantai karbon yang lurus dulu ya. Nih. Nah, ini seperti ini. Jadi di sini ada normal propana ya, kalian tidak usah bingung dulu normal propana dari mana. Ntar ada bahasan khusus ya di dalam bahasan alkana, alkena, alkuna. Makanya ikuti terus video ini ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Atau like ya kan. Nggak rugi kok, gratis semuanya ya kan. Lanjut. Ini dia. Ini ingat ya. Rantai karbonnya lurus, tuh, ya kan? Normal butana, normal pentana, seperti ini yang lurus. Nah, kemudian gambarnya sengaja saya bikin di sini ada 3 gambar ya kan? Struktur yang pertama yang ini, struktur kedua yang seperti ini, yang ketiga ini adalah bukan struktur tapi rumus molekulnya, ya kan? Nah, kamu harus sudah paham nih di sini, ya kan? Tadi ingat catatannya bahwa karbon itu selalu memiliki 4 buah tangan, ingat ya. 4 buah tangan, 4 buah ikatan kovalen. Kita secara detail ya kita pahami. Saya kasih contoh yang normal propana aja, lihat fokus ke sini ke normal propana. Saya buletin yang ini nih, yang CH3 ini ya. Nah, CH3 yang ini. Perhatikan kalau CH3 ini saya rubah ke sini, ke rumus bangun, ya kan, ke sini. Nah, seperti itu. Jadi C-nya sudah saya tuliskan seperti ini. Lalu C ini kan mengikat 3 buah H, maka hanya yang 3 saya buka, ya kan? 3 buah H itu saya buka. Pertama, saya buka hanya ke atas 1. Yang kedua hanya saya taruh ke sini 1. Yang ketiga hanya saya taruh ke bawah 1. Jadi 3 ikatan, ya kan? Ikatannya berarti ini 1, 2, 3, ya kan? Nah, sementara kan kita tadi diingatkan bahwa karbon harus selalu bertangan 4. Tangan keempatnya mana? Ya ini, tangan keempatnya adalah yang terikat ke C yang di pinggirnya. Nah, ini. Ya kan? Kalau di sini ini. Nah, sehingga atom karbon sekarang memiliki 4 buah tangan kan? 1, 2, 3. Aduh, ini sama ya. 3, 4. Oh, ya kan, 4 tangan. Dan ini selalu begini, karbon. Kamu bisa amati sendiri ya, untuk karbon-karbon yang berikutnya pasti selalu tangannya 4. Kalau ada yang kurang berarti salah nanti struktur kamu, ya kan? Nah, itulah untuk rantai karbon yang lurus ya. Tidak banyak bahasannya, simple ya kan? Tapi satu tips ya buat kalian, bahwa rantai karbon yang lurus, cirinya bisa kita lihat adalah, ini untuk yang ikatan tunggal, cirinya CH3-nya berjumlah 2, ingat ya. CH3-nya jumlah 2, ya kan? Itu pasti adalah terkelompok ke dalam rantai karbon yang lurus. Itu ya. Nanti dilanjut lagi. Ya, baik anak-anakku, kita lanjut. Yang berikutnya adalah mengenai contoh dari senyawa hidrokarbon yang rantai karbonnya itu bercabang. Ya. Kalau rantai karbonnya bercabang, itu bisa dilihat dalam gambaran seperti ini contohnya ya. Atau yang ini bawah, yang rumus molekulnya ini. Perhatikan di sini rantai karbonnya bercabang. Khusus untuk yang ikatan tunggal,
tadi kan Bapak udah kasih tips ya, melihat bercabang atau tidak dilihat dari jumlah CH3-nya ya, untuk yang ikatan tunggal nih. Karena yang rangkap itu beda nanti. Yang ikatan tunggal maaf, itu CH3-nya itu kalau 2 berarti lurus. Kalau lebih dari 2, nah itu bisa kita pastikan berarti dia termasuk yang bercabang gitu. Maksud Bapak adalah seperti ini ya. Misalnya coba perhatikan yang ini nih, yang 2 metil butana ini. Ini CH3-nya aja saya lihat ya, ini 1. Ini CH3-nya 2. Ini CH3-nya ketiga. Berarti dari sekilas aja melihat itu, ini sudah kita pastikan, oh ini adalah rantai karbon yang bercabang. Ya kan? Paham ya? Yang demikian pun yang contoh ini sama ya. Tinggal kalian lihat aja tuh. 1, 2, 3, 4. Ya kan? Ini diubah ke rumus bangun jadi seperti ini. Ya, tidak usah Bapak jelaskan lagi, amati aja sendiri. Dan kemudian ini juga diubah ke dalam rumus molekul seperti ini ya. Nah, kalau rumus molekul lebih gampang lagi ya. C5 kan dihitung, ini C-nya ada 5 buah kan. C1, ini C yang kedua, jumlahnya ini C yang ketiga, ini jumlah C yang keempat, ini C yang kelima misalnya. Ini hitungan C, bukan rantai ini ya. Ada 5. Maka di sini C-nya ada 5. H-nya 12, tinggal jumlahkan aja. H pertama di sini ada 3 ya kan. H pertama ada 3, ditambah 1 4, ditambah 2 6, ditambah 3 9, 9 ditambah 3 lagi 12, maka jadilah H-nya 12, jadilah C5H12 itu ya. Kita lanjut nanti ke hal yang berikutnya. Nah, kalau yang ini adalah untuk contoh senyawa hidrokarbon yang rantainya itu bentuknya melingkar atau siklik ya, boleh juga siklis. Nah, contoh-contohnya seperti ini bisa kalian amati ya, di mana rantai karbonnya itu bersambung ya, dia bersambung, rantai karbonnya itu semuanya menyambung dan membentuk apa itu namanya, bisa segi 5, bisa membentuk segi 6 dan seterusnya gitu kan, beda-beda sih. Pokoknya dia melingkar bersatu antara C awal dengan C ujung itu jadi satu gitu kan. Tidak ada putus gitu kan. Nah, inilah yang menyebabkan di mana sifat khas yang dimiliki atom karbon itu menjadikan bahwa atom karbon itu memiliki jenis yang variatif banget ya di alam semesta kita. Gitu ya. Yang sifat-sifat atom karbon, Bapak pikir sampai sini aja bahasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kalau bisa tidak paham ya, sehingga bisa baca lagi, nonton lagi, diulang-ulang terus. Sekiranya materi ini bermanfaat, ya silakan kalian share ke teman-teman, ataupun bisa kalian ikuti terus video saya. Terima kasih ya. Kita lanjutkan nanti di video berikutnya. Oke, ini baru FAT 1 ya. Nanti FAT 2-nya dilanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.